Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri juga melakukan pengungkapan kasus pengancaman, pemerasan, serta penyebaran data pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Di hari Jumat berkah ini, semoga kita terus diberikan keberkahan dari hari Jumat sekarang sampai hari Jumat berikutnya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang alhamdulillah akhirnya DC kena tangkap juga. Nah, pinjol apa aja ini, bagaimana prosesnya sampai DC ini tertangkap semuanya? Nah, kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau jawab dulu beberapa pertanyaan teman-teman yang mengatakan bahwa Mbak, ini udah mau akhir tahun Mbak, ini udah mau menjelang akhir bulan juga Mbak, kira-kira dari semua yang saya galbaikan ini mana yang paling aman, mana yang masih bisa saya sisihkan, mana yang harus saya jalankan dulu, atau mana yang harus saya cicil terus-terusan, karena posisi saya saat ini sedang bekerja di sebuah perbankan. Nah, ini dia teman-teman ya, aplikasinya ada Kami 360 kredit atau krediwan, isi cash, pin plus, pinjam duit, pinjam yuk, Solusiku, Uku, DBS Digital Bank, Rupiah Cepat, dan Tunaiku. Nah, kalau kalian seandainya di daerah Pulau Jawa ya, mulai dari Banten sampai ke Jawa Timuran, Malang, itu paling yang harus kalian waspada adalah Tunaiku, kemudian Rupiah Cepat, dan udah itu saja yang ada di lapangannya. Kalau untuk yang lain seperti ada Kami, isi cash, pinjam duit, pinjam yuk, kemudian Uku, itu DC lapangannya hampir tidak ada, tetapi ada Kami itu dia keluar Kondar. Dan untuk Rupiah Cepat dan Tunaiku itu pun DC lapangannya Jabodetabek saja, selebihnya tidak ada. Gitu teman-teman ya. Jadi mungkin yang bisa kalian duluan kan bisa jadi itu adalah Tunaiku, kemudian kalian Rupiah Cepat, kemudian lagi ada Kami, baru sisanya tergantung mana yang paling banyak neror, gitu aja ya. Yang lainnya pokoknya kalau mau apa-apa yang dilunasin tuh duluan kan yang memang paling parah terorannya, kemudian ada isi lapangannya, yang lainnya sisihkan dulu. Seperti itu teman-teman ya. Kalau untuk di luar dari Pulau Jawa itu semua masih aman, belum ada DC lapangannya, paling terorannya yang keluar Kondar, gitu ya. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi buat kalian semuanya yang kerja di perbankan, saya minta kepada kalian rajin-rajin ya ngecek Slik OJK. Ini sudah mau akhir tahun. Di setiap akhir tahun nanti akan ada namanya penilaian kalian untuk mendapatkan bonus ataupun naik jabatan dan lain sebagainya. Ini untuk yang perbankan. Di luar dari itu insya Allah kalian masih aman. Untuk leasing nih juga ya, pasti akan ngecek-ngecek Slik OJK. Jadi perhatikan mulai dari sekarang, perhatikan mana yang masuk ke dalam Slik OJK, itu dicicil aja pelan-pelan ya. Yang penting callnya tetap satu, walaupun masuk ke dalam Slik OJK itu masih aman. Gitu teman-teman ya. Dan lanjut lagi teman-teman, jadi berita baru heboh lagi nih sekarang ya. Ada beberapa DC dari pinjol yang sudah ditangkap polisi, dan yang membuat ini tertangkap adalah adanya laporan atas 400 orang yang sudah terkena scam dari pinjol ini dengan total kerugian miliaran. Dan ini membuka mata kita semuanya bahwa ternyata pinjol yang kalian takutin ini bukan berasal dari pinjol luar negeri. Meskipun telah lunas, pada November 2022, saudari HFS kembali mendapatkan ancaman melalui pesan SMS, WhatsApp, serta media sosial. Akibat teror ini, saudari HFS kembali melakukan pembayaran pinjaman online berkali-kali. Adapun total kerugian yang dialami oleh korban mencapai sekitar 1,4 miliar rupiah. Berikut adalah beberapa contoh kalimat ancaman yang dikirimkan. Yang pertama dari aplikasi dompet selebriti dengan kata-kata, jika tetap tidak ada pembayaran di aplikasi dompet selebriti strip KSP, kami akan kirim juga foto Anda, plus beritahu hutang pinjol Anda, nomor-nomor di HP Anda, bayar sekarang. Kemudian dari aplikasi pinjaman lancar disampaikan, HFS anak haram, lahir dari buka kurung kata-kata kasar, busuk, bayar utang di pinjaman lancar, itu duit jangan buat nyumpal, buka kurung kata-kata kasar,
Nah, sering kan kalian mendapatkan kata-kata seperti itu, baik pinjol legal ataupun ilegal. Ternyata yang seperti itu memang sudah hal biasa. Makanya selalu saya sampaikan, jangan pernah membaca WA DC kalau kalian baru pertama kali galbay. Apalagi menanggapi kata-kata DC mengatakan akan menyebarluaskan data Anda, mempermalukan Anda dan sebagainya. Itu semuanya masih hoaks. Polisi saja sudah menyatakan bahwa tindakan yang seperti itu bisa diancam pidana dan terbukti DC-nya ditangkap. Diinformasikan di sini dari penelusuran penyelidik kemudian menangkap 7 tersangka. Mereka adalah Nel alias Jo berperan sebagai DC dari aplikasi pinjam lancar, SB sebagai leader DC dari aplikasi pinjam lancar, RP sebagai DC dompet selebritis, STK sebagai leader DC-nya. Dari mereka disita 11 telepon genggam, 46 kartu SIM, 3 unit laptop serta 1 akun perbankan mobile. Tersangka tersebut adalah IJ sebagai finance, PT Audio Teknologi, AB sebagai manajernya, kemudian lagi ada ADS selaku sebagai CS. Barang bukti yang disita adalah 32 telepon genggam, 12 kartu, kemudian 9 laptop. Nah, disebutkan lagi ada sekitar 400 debitur yang memang melaporkan hal ini secara bersama-sama. Setelah dicek, ternyata dari aplikasi tersebut terdapat 14 miliar dalam rekening pinjol ilegal tersebut. Bayangkan ada berapa banyak keuntungan yang mereka dapati hasil dari menakut-nakutin kalian. Dan yang perlu kalian ketahui adalah ternyata kantor dari pinjol ilegal ini bukan di luar negeri, servernya di Indonesia dan dijalankan oleh orang Indonesia sendiri. Dan di sini juga OJK mengatakan bahwa segala bentuk tindakan pinjol ilegal secara bersama-sama kalian bisa laporkan kepada OJK dan Bareskrim jika memang benar terbukti kerugian kalian hingga miliaran dan kalian menyiapkan segala bukti-bukti ancaman serta transferan yang kalian lakukan terhadap pinjol ilegal tersebut dan terbukti sekarang langsung ditindaklanjuti lagi. Nah, kita flashback lagi bagaimana cara pinjol ilegal itu mengancam kalian agar bagi kalian yang masih juga menggunakan pinjol ilegal ataupun diteror lah ya, baik pinjol legal atau ilegal, kalian tahu bagaimana sistem kerja mereka. Kan kalau Mas sendiri tugasnya seperti apa untuk mengedit foto ini, Mas? Pertama tugas saya itu menagih. Sebenarnya kita ngedit foto itu sudah ada di situ di PC kita. Kita hanya tinggal copy KTP-nya doang. Kita taruh di situ, screenshot, kirim ke nasabah. Jatuhnya memang saya melakukan penyebaran data. Artinya dalam satu hari ditarget juga nih untuk menagih bisa terkumpul berapa uang? Justru itu kita melakukan kekerasan ini karena target. Nah, ini dia teman-teman, dan sering juga selalu dibagikan banyak di media sosial manapun pinjol-pinjol ilegal. Ya, kalau kalian rame-rame melaporkan, ini efeknya. Sebelumnya di tahun 2022, 2020 itu gencar banget yang namanya pinjol ilegal itu ditangkap. Yang mana DC-DC-nya berkomplotan itu hanya ada di satu ruangan seperti kos-kosan, itu semuanya ditangkap. Karena apa? Tidak ada server luar negeri yang memang masuk ke dalam Indonesia. Semua server untuk pinjol ilegal itu emang rata-rata berasal dari Indonesia sendiri. Orang-orang yang bisa bermain digital dan menakutin kalian. Dan yang buat kalian ketahui, ingat ya, pinjol ilegal itu jatuhnya adalah pidana. Jadi kalau sudah saya sebutkan pinjol ilegal, jangan dibayarkan, jangan minta restrukturisasi, jangan kembalikan uangnya, jangan pula kalian ngemis-ngemis biar data kalian tidak dijual, jangan, nggak usah. Kalian pemenangnya sebenarnya, karena DC-nya pun itu adalah orang-orang yang siap untuk dipidanakan. Pinjol ilegal tidak ada kantornya, pinjol ilegal tidak berkekuatan hukum, pinjol ilegal tidak akan ada DC lapangannya, pinjol ilegal tidak masuk ke dalam silik OJK. Jadi apa yang kalian takutkan? Apalagi baru-baru ini saya dapatkan komenan teman-teman yang mengatakan bahwa seperti ini ya, Kak Desi mohon bantuan saran, saya tiba-tiba ditransfer dana digital dari Dana Flow dan mudah pinjam. Awalnya saya iseng aja install, belum pengajuan atau apa, tiba-tiba ditransfer. Saya mau kembalikan dananya karena saya tidak butuh. Dapat info nomor WA CS-nya, disuruh WA kembalikan dana tapi nomor rekeningnya mencurigakan. Saya ditelepon terus-terus dari WA nomor biasa dan ditelepon lewat email. Itu gimana ya Kak? Kalau kalian sudah lihat kayak dapat transferan padahal kalian tidak pernah mengajukan pinjol apapun, berarti itu jelas ilegal. Ilegal itu bansos. Jangan pernah kalian kembalikan karena mereka pun mencarikan uang. Pinjol ilegal itu menggunakan data kalian, alias mereka mencuri data kalian untuk mendapatkan uang dan kalian akan kena imbasnya. Itu aja kuncinya teman-teman ya. Jadi mulai sekarang
Ya siapapun kalian, walaupun kalian merasa kemarin saya melakukan pinjaman mbak di pinjol ilegal, nggak enak rasanya nggak kembalikan. Saya tanya lagi pada kalian, kalau kalian kembalikan, jamin nggak data kalian itu akan aman aja? Kalau kalian kembalikan, jamin nggak kalian itu akan lepas dari terorannya? Karena hampir 80% orang yang mengembalikan pinjol ilegal, mereka akan diteror balik lagi, ditransfer lagi uangnya, disuruh bayar lagi dan segala macamnya. Ujung-ujungnya kalian tidak pernah lepas dari pinjol ini selain kalian sendiri yang melepasnya, yaitu kalian galbay, kemudian kalian blokir semua nomor telepon yang masuk, kunci sosial media kalian semuanya, kemudian uninstall aplikasinya. Insya Allah aman. Kalau bisa ganti rekening kalian, itu paling aman lagi. Nah gitu teman-teman ya, ingat saja pinjol ilegal jangan pernah kalian bayarkan, sekalipun OJK mengatakan bayarkan saja, pokoknya ajukan aja restrukturisasi, itu semua hoax. Di lapangan semuanya berbeda. Nah untuk teman-teman bisa ngecek ya di Google ataupun di OJK langsung 95 pinjol legal yang terdaftar di OJK, itu saja yang kalian ikutin, selebihnya dari situ adalah ilegal gitu ya. Jadi jangan pernah takut untuk memutuskan galbay, karena kalau kalian tidak berani galbay berarti rantai pinjol ini tidak akan pernah putus dan orang-orang yang terjerat dengan pinjol akan terus bertambah, termasuk anak cucu kita. Jadi kalau bukan kita yang memulainya, siapa lagi yang akan memberantas? Ya teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru lagi buat kalian. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.